Anggota Polsekta Lumajang Makassar Aibtu Paleweri yang bertugas sebagai Babin Kamtibmas membantu anak-anak untuk mengikuti sekolah. Ia pun rela menjual motor antik kesayangannya, Honda 800 modifikasi menjadi Honda C70. Motor tersebut dijual untuk membantu 10 anak yang putus sekolah, di mana 10 orang anak yang sebelumnya ikut di sekolah darurat di TPU Dadi putus sekolah karena biaya. Sebelumnya ia pun menginisiasi mendirikan sekolah darurat di atas TPU Dadi. Akhirnya sekolah darurat dengan beratapkan tenda dan dilengkapi wifi berhasil didirikan dengan dibantu oleh warga sekitar. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Timur, ada Muslimin Emba yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Emba. Ya, Firda, selamat sore dan Tribuners. Mbak bisa dijelaskan seperti apa sebenarnya cerita dari Babin Kamtibmas Kelurahan Marijaya Selatan tersebut hingga rela menjual motor untuk anak-anak yang putus sekolah? Ya, baik Firda dan Tribuners, dapat kami jelaskan bahwa Aibtu Paleweri ini adalah Babin Kamtibmas di Kelurahan Marijaya Selatan, tepatnya di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Jadi keseharian dari Babin Kamtibmas Pak Aibtu Paleweri ini itu kerap menyambangi warganya, bermain dengan anak-anak, terus menggalang kekompakan dengan anak-anak utamanya yang mengalami gangguan soal pendidikan akibat pandemi COVID-19 ini. Jadi untuk warga di Kelurahan Marijaya Selatan, sosok Aibtu Paleweri ini bukanlah sosok yang asing lagi. Terbukti saat saya kemarin sempat mengikuti perjalanannya menyusuri beberapa gang yang ada di kelurahan tersebut, warga khususnya anak-anak itu banyak yang berdiri di pinggir jalan begitu untuk menyapa kehadiran dari Pak Aibtu Paleweri ini. Untuk kisahnya sendiri sampai nekat ataupun rela menjual motor antik miliknya itu didasari atas kondisi beberapa pelajar atau siswa yang putus sekolah akibat dari pandemi COVID-19 ini. Firda. Kemudian motor Honda ini dijual berapa oleh Aibtu Paleweri sendiri? Ya, sekilas tentang motor Honda antik yang Pak Aibtu Paleweri miliki dan telah dijual itu, motor itu dibelinya sekitar 2016 lalu seharga 1.500.000 dalam kondisi tidak berfungsi ataupun mogok. Kemudian dibangun ataupun dimodifikasi ulang dengan ongkos sekitar 6 juta. Lantaran mendengar rencana Pemkot Makassar akan memberlakukan sekolah tatap muka, Aibtu Paleweri pun rela menjual motornya karena 7 dari 10 anak yang dibinanya ataupun didampinginya itu akan mulai melanjutkan sekolah setelah beberapa bulan, ada yang 1 tahun malah itu putus sekolah. Begitu ceritanya, Firda. Untuk hasil jualnya sendiri berapa totalnya? Ya, jadi motor itu ditaksirkan oleh Pak Weri itu sudah habis 6 juta dan dijual kemarin seharga 4 juta. Uang 4 juta itu disimpan oleh beliau sambil menunggu sekolah tatap muka kembali diberlakukan untuk biaya seragam, alat tulis, dan administrasi bagi 7 anak sekolah yang putus sekolah di masa pandemi. Firda. Mbak, bisa dijelaskan bagaimana saat ini kondisi anak-anak sekolah yang didampingi oleh Aibtu Paleweri sendiri? Ya, selain hendak menyambung kembali 7 anak-anak yang putus sekolah, Aibtu Paleweri juga rutin membagikan ataupun memberikan uang pembeli kuota kepada 26 anak yang ada di Kelurahan Marijaya Selatan. Terbukti dari beberapa mereka itu seperti si Nabila ini, seperti yang ada di video, itu tiap bulannya mengaku mendapat uang kuota dari Pak Weri sebanyak 50.000.
Begitu Firda. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Aibtu Palewari, Pemimpin Kamtibmas Kelurahan Maricaya Selatan, dan juga Herli Hamzah, orang tua dari murid. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Lihat anak-anak warga saya, ada beberapa yang terkendala dengan pelajarannya, yaitu akibat pandemi COVID-19. Nah, sangat-sangat bervariasi, ada yang sama sekali tidak mampu, dan ada sama sekali yang tidak mampu secara daring. Jadi kami dari Babin Kamtibmas membantu dengan beberapa tipe, yaitu ada kami bantu secara daring, uang dana daring per bulan, dan yang lainnya itu yang sama sekali tidak bisa sekolah kami bantu secara penuh. Dan adapun cara kami untuk membantu mereka yaitu kami sisihkan gaji untuk per bulannya, dan selanjutnya saya mempunyai motor yaitu Honda C70, dan sekitar 2 bulan yang lalu saya sudah jual untuk persiapan anak-anak ini untuk sekolah secara tatap muka. Dan selain itu, anak-anak yang sekolah ini kami bantu secara bervariasi, yaitu sudah 26 kami sudah cover pakaian seragamnya, dan yang lainnya juga ada sekitar 10 anak-anak di sini yang putus sekolah, dan itu kami upayakan untuk sekolah ke depannya sehingga kedepannya menjadi orang yang baik. Putus sekolah. 2 tahun yang lalu. Itu dikarenakan apa itu, Bu? Ya, biasa kendala macam-macam ya, ekonomi salah satunya. Kalau boleh tahu, Bu, Ibu kerja apa ini, Bu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Terus minta maaf, kalau ayahnya sendiri kemana, Bu? Udah lama sama ya, pisah. Oh, masih sama ya. Nah, semenjak itu Lani juga sudah putus sekolah atau gimana? Iya. Terus ini kan informasinya dimasukkan lagi sekolah sama Binmas ini seperti apa? Bisa diceritakan, Bu? Sudah ada pendekatan dari Pak Binmas, suruh sekolah balik, baru dia mau. Karena memang Pak Imas di sini rangkul anak-anak memang yang putus-putus sekolah, memang dekat sama anak-anak. Tapi dia terima kasih sama Pak Dimas karena dia semenjak kenal sama Pak Dimas mau balik sekolah lagi. Jadi sejauh ini gimana sekolahnya? Lancar? Alhamdulillah lancar. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firdana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!